Senin 21 Oktober 2024 setelah beres masa jabatan Bapak Jokowi begitu guys. Ini saya hari ini mau menggiling gabah begitu guys sebagai kegiatan untuk hari ini, di samping setelah beres ya ngarit jam 9-nya begitu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yadau insanu bisara du'a'ahu bil khairi wa kana insanu ajula. Yang artinya bahwa manusia baik itu mau melakukan kejahatan atau berbuat baik tetap cenderung berdoa begitu guys. Nah, itu Allah sudah tahu, makanya keluar ayat itu guys. Baiklah. Nah, ini posisi saya berada di tempat penyimpanan beras sementara sebelum dibawa ke rumah saya. Disebut nate di leuit guys. Nah, ini posisi saya mau mengambil perkiraan itu 80 kg. Kalau berdasarkan kenormalan mah ini kan 4 oblok ya. 4 oblok teh 22 rantang kali 4. Ya pokoknya kalau di kilo itu rata-rata seharusnya 100 kilo. Nah, karena ini mungkin sudah kering begitu ya, jadi turun menjadi 80 kg. Nah, begitu guys. Posisinya ini setelah saya panen yang kemarin, ini baru sementara, soalnya ini baru kan dulu teh menanam teh tidak sama itu antara yang satu kotak itu kan ada yang 300 tumbak. Nah, karena terlalu gede jadi dicicil ininya melakana teh, jadi panennya nggak rata begitu guys. Nah, ini posisi yang awal-awal lah, jadi seperempatnya begitu guys. Dan setelah diambil ke rumah, nah sekarang saya mau mencoba menggilingnya menjadi beras begitu guys. Ini posisinya biasanya itu 80 kilo itu kalau ada pertanyaan berapa bayarnya, cenakang kalau 80 kilo ke tempat penggilingan gabah begitu. Ya di tempat saya itu biasanya untuk 1 liter untuk 10 kilo guys. Jadi kalau 80 kilo ya berarti 8 liter beras untuk jasa penggilingannya begitu. Nah, ini di tempatnya Bapak Budi atau panggilannya Bapak Haji nih, yang beralamat di Kampung Pagaden, Desa Linggar, Kecamatan Ranca Ekek begitu guys. Nah, kalau saya mah biasa di tempat ini dikarenakan ada poin-poinnya. Satu, merenanya saya teh berteman sama beliau teh. Yang ke satu, yang kedua itu bakatulnya saya bisa dibawa semua. Kan di tempat lain mah terkadang dibagi 2 atau bagaimana lah. Nah, kalau di Pak Budi mah bakatulnya saya ambil semuanya. Nah, kemudian saya juga turut membantu menaikkan berasnya ke atas, dikarenakan ya ada kan kadang-kadang pekerjanya satu atau tidak memakai pekerja, jadi kita saling membantu lah begitu guys. Nah, ini posisi saya lagi di atas nih mau membahekan. Nah, membahekan tanya membahekan lah pokoknya mah, membahekan gabah ke mesin. Yang pertama itu posisi si gabah itu 2 kali giling ya. Nah, jadi setengah jadi 2 kali giling, misalkan ini habis ditaikkan lagi habis. Nah, beres baru ke tempat penggilingan kedua, lamun urang mah ngalemeskeun lah. Nah, ini di sebelah kanan ini jadi berasnya lah. Nah, jadi posisi teh menggiling teh seperti itu. Berapa lama cenah beresnya penggilingan kalau 1 kintal atau 100 kilogram? Ya cepetnya lah 15 menit beres. Nya teu jauh ti eta lah. Nah, ini posisi penggilingan ini kalau disejarahkan ini berawal dari bapaknya Pak Haji Dayat almarhum ini guys. Langsung menurun ke anaknya. Nah, mungkin ini juga akan menurun lagi ke anaknya dia, anaknya Pak Budi nih.
soalnya ada itu penerusnya. Biasa dia suka beli bensin begitu. Nah, sebagai nambah beritanya ini posisi ya negara orang ya. Jadi si solar teh beli teh sehari teh dibatas 10 liter gas. Jadi terkadang dia teh kalau banyak order tehnya gak bisa, soalnya ada barcode katanya kalau belinya harus ke pom bensin ke pom bensin yang itu, tidak bisa ke pom bensin yang lain, kemudian belinya juga tidak lebih dari 10 liter begitu guys. Jadi terkadang kalau ya order banyak mah tetap saja bingung begitu. Nah, itulah posisi kehidupan pedesaan sebenarnya begitu. Jadi pembangunan teh bagaimana itu sampai solar untuk menggiling padi sendiri saja dibatasi. Mau sejahtera di sebelah mana lah. Di sisi lain gitunya, di sisi lain deui ya petani atuh gas zaman sekarang tidak ada yang menjembatani lamun urang mah fasilitator teh kurang, baik itu dalam segi kebijakan negara itu mungkin ke petani. Misalkan yang kealamanku sayanya pengairan teh kalau di daerah saya tidak diperhatikan, terbukti dengan tidak adanya bendungan, padahal wah petani ratusan guys yang punya berapa, mungkin ya ada yang 100 tumbak sampai berapa hektar itu tetap tidak ada pengairan guys. Akibatnya apa? Membengkak itu biaya nyedot air. Nah, kemudian yang lebih parahnya untuk beli bensinnya tidak boleh. Jadi bagaimana ini? Jadi pabelit lah, jadi seolah-olah kalau menurut saya maka depan mas bakal semakin susah guys. Karena ya yang namanya vital makan yang namanya makanan atuh. Makanan dulu, ekonomi dulu. Kalau makanan perut sudah terkondisikan, yang lain menuturkeun. Jadi kalau masalah ekonomi atau masalah sandang pangan dicuekeunnya, masa logikanya kita makan di negeri orang atau misalkan berasnya harus impor, ya didatangkan begitu ya, didatangkan dari luar ke sini. Ai lagu yeuna berakna nya buang air besarnya di urang, ai makan di luar negeri, seolah-olah begitu. Jadi logikanya nggak masuk lah. Jadi kebayang lah jadi mengapa kita itu hidup tidak bisa sejahtera itu ya, karena nggak ada masalah mengarah ke sana begitu guys negaranya guys. Ibarat nggak ada riset, nggak ada pokoknya meriweuh lah. Ya biarinlah itu mas, sebagai ini aja lah pembicaraan lika-liku kehidupan. Nah kalau saya di desa itu seperti ini guys. Jadi setelah panen, nah baru saya digiling jadi beras. Kemudian poinnya itu saya dapat 3 nih. 1, saya punya beras. 2, saya punya bakatul. Nah bakatulnya dikasihkan ke pakan ternak, karena kan saya punya domba dan punya, kalau sekarang baru itu punya ayam janaka guys. Jadi mau ternak ayam untuk petelurnya, biar telur tidak beli gitulah maksudnya. Nah yang ketiga saya dapat gabah yang nanti saya fermentasi untuk tanaman lah, biar menjadi subur. Karena kan bagus sekali untuk pembibitan guys. Jadi kalau kita menyetek-nyetek tehnya si tanaman teh antara tanah, gabah ininya ya, gabah kasarnya langsung kita fermentasi, itu paling bagus guys. Jadilah pokoknya dijamin tumbuh bagus lah. Nah ini posisi mau beres nih, Pak Budi atau Pak Haji sebagai operator, dan saya ini ternyata berasnya itu tidak akan putih karena berasnya ada yang nyampur sama beras merah sedikit lah. Jadi katanya ini posisi berasnya tidak akan putih dikarenakan beda jenis merenan lah. Gak tahu apa ini namanya lah, pandan wangi atau naon lah, nanti bisa salah. Nah begitu posisinya guys. Nah untuk 80 kilo itu keluar ya merenan. Kalau ngudageun tadi bawa 2 karung teh, sekarang mah jadi
jadi satu karung kurang sedikit lah begitu guys. Nah jadi posisinya menyusut sekitar ya menjadi 65% merenanda begitu guys. Nah programnya ini ya saya jual ke tetangga guys, jadi saya menjual berasnya. Nah posisi itu sekarang beras berada di antara 11.000 sampai 14.000. Nah jadi langsung saya jual ke tetangga atau ke tempat-tempat yang membutuhkan beras. Jadi keadaan sekarang mah saya mah beras mah tidak beli guys, dikarenakan punya sawah. Punya sawah, punya naon ngaranna teh nya, punya sawah lah. Biasanya itu untuk satu kotak yang 100 bata itu ya keluar itu rata-rata per batanya 6 kilo atau 7 kilo. Jadi logikanya lah 7 kintal aja lah. Nah kalau 7 kintal itu kita gilingnya dijadikan beras berarti keluar sekitar 65%, ya dikalikan sajalah 65 kali 70, 700 kilogram. Nah berarti keluar berapa kalau dijual satu kilonya 11.000, nanti akan keluar berapa, selamat menghitung saja ya. Begitu ya guys untuk kegiatan saya hari ini 21 Oktober, dan nanti jam 11-nya atau jam 12 saya ngarit untuk pakan domba di rumah. Begitu, mudah-mudahan jadi inspiratif bahwa kehidupan mah memang seperti ini guys. Di desa mah begitu, dalam hal membereskan pekerjaan dan menjadi padi dan mengolahnya menjadi uang tanya gitulah. Jadi dari mulai ngalanya di poe di heler, nah baru dapat keluar uangnya begitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.